Halo guys, kembali dengan saya Sukma Wijaya Alikma di channel YouTube kami Sukma Wijaya Alikma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki ya? Iya. Baik, pada video kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Wah, ini kali ini video ini seru banget nih guys ya. Jadi harus nonton sampai habis, jangan sampai skip. Dan ini adalah narasumber yang gue tunggu-tunggu dari kemarin, kita cari-cari akhirnya ketemu juga ya. Langsung aja Mas Rizky. Iya. Ya, halo. Halo Pak Sukma. Panggil gue Koko. Kok Sukma ya? Iya, gue berasa kayak gadun. Asal jangan minta transferan ke kosan aja ya. Siap. Iya. Oke, Rizky. Yes. Gue tuh kemarin ngelihat lu di kontennya, sebut aja lah ya, Iya. Sigrite. Yes. Tentang apa namanya gereja setan. Tuh. Nah, ini gue tertarik, memang dari dulu gue nyari-nyari orang yang memang punya pengalaman di bidang ini gitu. Boleh nggak sih lu ceritain kok lu bisa masuk ke namanya tempat hal-hal seperti itu gitu? Iya. Yang sebenarnya diidam-idamkan para remaja. Idam-idamkan. Iya kan, para remaja yang idam-idamkan. betul. Iya. Ya, jadi gini aja kok ya. Saya tadi saya bilang itu terlahir di keluarga yang mungkin kurang harmonis. Ayah saya adalah penjudi yang hebat lah, dibilang itu bisa keluar puluhan juta sekali main. Terus dan ibu saya itu adalah orang yang bertanggung jawab di dalam bidang keluarga. Jadi yang mencari nafkah itu ibu saya waktu itu. Nah, kejadian ini dimulai dari 2018. Di mana ada terjadi pecahan keluarga gitu. Kayak papa saya dia kalah lah main judi, terus dia ngamuk marah akhirnya mau memukul ibu saya. Dan kita kan sebagai anak-anaknya kan, dan membantu ibu gitu kan, gimana pun ibu harus ditolong nih karena kita sudah gede. Kalau mungkin dulu kita cuma ngeliatin ibu kita dihajar dia apa, udah kita takut kan, kita nggak berani apa-apa. Nah sekarang ya kita harus bantu ibu gitu. Dan di saat kita mau membantu ibu tuh ayah saya sampai ngeluarin samurai gitu. Ngeluarin samurai, dan kita udah kayak nggak tahu dia kalap atau gimana, nggak ngelihat itu bahwa kita anak-anaknya gitu, malah kita mau dihajar, dibunuh. Dan itu ada kakak saya, untungnya kakak saya yang bantu gitu, nanggisin. Dan di situ kita udah diusir sama dia. Kita diusir, pergi ya kan, semuanya pergi. Ibu, kakak saya, adik saya itu ke rumah nenek saya. Ya kan, cuma saya yang misah. Saya nggak mau ikut mereka, saya memisahkan diri. Akhirnya saya meniatkan diri saya untuk ke tempat di mana saya bisa menyendiri gitulah. Dan ketemulah nih satu tempat ini. Ada satu tempat ini, akhirnya saya menyendiri di situ selama 7 hari. Selama 7 hari itu saya meluapkan kekecewaan saya gitu, karena basicnya ini saya kan orang Kristen ya. Masuk Kristen itu dari kecil gitu. Dari kecil saya udah ke gereja, ayah ibu saya juga sama gitu kan. Ke gereja juga mereka. Dan gitu saya juga pelayan Tuhan lagi gitu kan. Pelayan di gereja itu udah cukup lama gitu. Dari remaja gitu saya udah pelayanan di situ. Dan kenapa kok Tuhan naruh saya di kayak keluarganya kok seperti ini, padahal saya aja bisa melayani Tuhan sampai setiap hari gitu kan. Senin sampai Minggu saya bisa di gereja gitu, ada aja kegiatan yang di gereja, tapi kenapa dikasih keluarganya yang seberantakan ini, yang gak seharmonis, gak damai kayak gitu, kenapa gitu kan. Dan akhirnya
keluapan itu ya saya luapkan di media sosial karena saya dibilang kalau anak-anak zaman sekarang tuh introvert ya gitu. Introvert tidak mau terbuka sama orang lain. Jadi orang lain tuh taunya saya itu kayak wah dia ceria, baik kayak gitu kan. Oh, baik-baik aja keluarganya kan. Karena saya itu kalau di tempat juga mungkin bisa dianggap kayak ya badut lah gitu kan, sebagai pelucu buat mereka-mereka, dan saya nggak ngasih tahu bahwa oh saya punya masalah di dalam keluarga saya gitu. Dan akhirnya saya luapkan itu di semua media sosial saya, di Instagram, di Twitter, sampai di Facebook gitu. Nah di Facebook ini, dari sini awal mulanya saya masuk ke gereja setan. Nah setelah update, ada teman SMK saya, yang saya tahu tuh dia orangnya dibilang apa ya, Kristen tapi Kristen KTP atau gimana ya. Soalnya dia itu brengsek banget lah gitu. Kristen yang cuma Natal Paskah doang. Iya. Enggak malahan. Malah enggak pernah datang kayak perayaan gitu, dan ya iya kayak Kristen ya aneh lah Kristennya gitu. Ya udah dia cuman Kristen cuman di sekolahan aja gitu. Kalau ada kelas agama ya dia keluar ini kayak gitu. Nah, setelah itu saya tahu nih orang brengsek, dan tiba-tiba dia messenger saya. Ya kan dia bilang Shalom. Nah, pas dia Shalom ke saya, kaget nih. Shalom itu setahu saya kan damai sejahtera untuk itu, salamnya kalau di Kristen. Waduh, ini anak kok udah bisa ngomong Shalom gitu. Setahu saya ini orang parah banget gitu Kristennya, agamanya apalagi ya kan. Terus tiba-tiba bilang Shalom, ini saya kaget banget. Akhirnya saya ladenin lah, Shalom bro gitu. Terus dia bilang kenapa Ki gitu. Kalau ini kayaknya gue lihat lu lagi galau nih, ya kan gitu. Iya, gue lagi ada masalah sama keluarga gue. Dan akhirnya chat panjang, dan dia bilang gini, ya udah lu kalau ada masalah butuh tempat cerita gue siap gitu aja dia. Nanti gue temuin juga sekalian sama pendeta gue gitu. Kan saya nanya ke dia, kenapa lu bisa kayak gitu ya kan? Kok lu bisa sih gitu kan? Bilang Shalom ke gue, itu udah satu kayak wah ini gila nih orang udah bertobat banget ya kan, dan tadinya wadidaw banget lah. Iya wadidaw banget nih, berarti apa yang ngenain dia gitu kan. Dan saya rasa penasaran saya itu akhirnya ya udah saya mau ketemu dia gitu. Siapa sih yang bikin dia bisa jadi kayak gini gitu. Dan akhirnya ada di momen dimana masa saya tuh 3 hari setelah saya kabur dari rumah, akhirnya saya ditemukan sama dia. Kita ketemu bareng-bareng sambil makan siang, sambil makan bakso gitu kan. Enak banget tuh baksonya. Ya, emang enak. Jadi setelah kita makan gitu terus ngobrol, ketemu juga, dan pas ketemu pertama itu kayak kaget gitu. Kirain saya ya pikir saya pendeta biasa lah gitu, orang-orang Indonesia itu gimana, dan ternyata looknya beda ya kan. Dia orang luar looknya kayak orang Europe gitu kan, dengan ya bule tinggi gitu kan. Wah sini ngomongnya gimana nanti kan ketemu sama dia. Dan akhirnya ternyata dia fasih bahasa Indonesia. Oh, Indonesia fasih ya? Iya, fasih banget bahasa Indonesianya. Bahasa Sunda. Iya, makanya. Oh, enggak. Ya bahasa daerah gitu kira-kira. Iya, enggak. Dia fasih banget ngomongnya pas itu. Akhirnya kayak oh, ini nih ternyata nih yang bikin dia berubah gitu kan, orang luar. Dan juga saya pas ketemu sama beliau pun saya dikasih ayat sama dia, ayat Alkitab nih, Alkitab yang sesungguhnya pertamanya. Di situ ayat ada pokoknya ada tentang orang tua lah ya kan. Di dalam ayat itu dikasih tahu oh gitu, ternyata saya dijelasin gini ini kayak dikotbahin gitu, yang ngobrol-ngobrol asik juga nih pendeta, kayaknya care banget nih sama gue gitu kan, padahal baru kenal. Dan akhirnya kita tukar-tukaran WhatsApp gitu, setelah pertemuan dari situ ya kan, pulang saya ke tempat perasingan saya, masih di WA sama dia, kita WA intens. Jadi itu WA tuh kayak gimana ya, lebih dari orang pacaran tuh kalau sama dia. Hampir setiap hari, ya kan, setiap pagi, siang, sore. Jadi belok apa enggak ya? Nah itu, saya kan nggak tahu. Tapi emang yang saya butuhkan waktu itu. Maksudnya rasa perhatian itu, ya kan. Karena saya udah kecewa banget sama Tuhan. Jadinya merembet ke tempat gereja saya yang dulu. Jadi saya anggap tuh orang-orang gereja saya tuh, ya mereka kayak gimana lah, pokoknya nggak ada yang peduli gitu. Ya, dan akhirnya saya ketemu sama orang ini. Ya kan, setelah ketemu sama pendeta si gereja setan ini, dia bilang sama saya, mau nggak ibadah di tempat saya gitu. Karena saya langsung saya iyakan itu, nggak mikir-mikir, iya saya mau. Karena saya tahu, wah ini tempat saya banget nih, kayaknya wah seru nih, orangnya care dan gimana. Dan benar, care banget itu. Pas saya sampai di parkiran motor pun, saya dijemput sama dia, pendetanya langsung.
Ya kan yang saya bingung tuh kok bisa gitu. Dia nyamperin saya, berarti saya istimewa dong. Berarti saya spesial dong di mata dia. Sampai dia yang jemput loh. Kan jarang, biasanya yang jemput tuh paling ya anak buahnya atau pengerjanya aja ya kan. Gitu ya atau gimana. Ya ini langsung loh dianya sendiri. Ya udah akhirnya kayak wah makin seneng aja, makin gerilya aja di saya. Oh, ayo udah saya datang masuk ke gerejanya kayak biasa. Depan itu kalau gereja kan namanya ada asar gitu kan. Ada penyambut tamu itu disambut ya kan. Tapi pas masuk ke dalam saya rada kayak aneh gitu. Kenapa? Karena anehnya tuh kita alat komunikasi kayak handphone itu kita nggak boleh bawa masuk. Jadi dia bilang handphone ya kan saat ibadah nggak boleh bawa masuk. Pikir saya, wah khusyuk banget nih gerejanya ya. Masih husnuzon tuh ya, positive thinking ya gitu ya. Gerejanya mantep banget nih, berarti kita harus fokus ibadah nih. Pikir saya gitu ya kan. Bahkan sampai handphone pun nggak boleh masuk kayak gitu. Nah setelah di dalam itu duduk ya kan, sama kayak gereja-gereja pada umumnya gitu, dari depan juga udah ada pelang gereja ya kan, semuanya bentuknya gereja Kristiani banget gitu. Pas duduk saat ibadah mulai ya kan, ibadah mulai tuh baru kaget ya kan, turun kayak spanduk banner gitu kan, salib kebalik, terus turun ada kayak patung malaikat gitu kan, waduh terus ini apaan nih kok gini gitu, udah mulai aneh nih, apa nih ya kan. Terus keluar tuh bandnya, waduh ini band saya tahu nih, kok band ini ada di sini gitu kan. Saya kira ini emang melayanan di sini kan, taunya enggak. Band artis? Iya, band artis juga. Terkenal di kalangan anak muda apalagi. Oh, sampai sekarang terkenal dia? Ada juga terkenal. terkenal. Oh. Jadi kita tahu lah kalau di kalangan anak muda, waduh ini tiba-tiba ini, waduh mantep dah. Metal enggak? Ya, pop ya, ada juga metal juga. Yang pop juga ada. Ada yang pop juga. Terus ya metal dulu emang pertama kayak band konser gitu, kayak band konser, intinya kayak band konser. Ada gue tahu nih lagunya ini, gue tahu banget gitu, karena saya kan lahir juga di area yang underground juga kan, tahu. Jadi kayak oh ini band-band ini nih gitu. Oh tahu nih pas. Udah aneh nih. Mau pulang ditahan. Gak boleh keluar dulu Pak, ibadah belum selesai, digituin. Gitu. Waduh, ya kan. Pas banget dia selesai perform, pendetanya keluar langsung. Dia khotbah. dia ngomong bahwa yang menciptakan buku-buku agama gitu, dia bilangnya kitab-kitab kita gitu kan, agama apapun itu mereka cuma manusia biasa. Dia bilangnya seperti itu kan. Kayak dia sebutin satu persatu tuh yang ada di agama itu, sini semua agama. Dia tuh cuman manusia biasa sama kayak kita, cuman pandai mengarang. Kayak pembuat novel. Itu kan make sense banget, masuk ke logika ya. Apalagi saya waktu itu lagi down-downnya lagi hancur-hancur. Jadi makin tertarik, jadi nggak jadi pulang. Ya, jadi rasa pulang itu malah jadi dengerin dia khotbah sampai selesai ya kan. Akhirnya dia bilang Lucifer ya kan. Ayat-ayat yang di Alkitab itu semuanya yang ada di agama manapun semua dibalik sama dia. Yang tadinya keburukan semuanya baik gitu. Ya kan? Paham arahnya ke situ ya. Jadi semuanya baik. Dan menurut saya kayak masuk ya bener ya. Iya gitu ya. Karena pemahaman mereka tuh mantep banget. Logika banget. Masuk banget ke langsung kayak iya ya gitu. Dan akhirnya membuat kita emang jauh banget gitu sama Tuhan kita. Dan setelah dia ngomong, Lucifer itu sebenarnya bukan ditendang sama Allah, bukan dibuang sama Allah. Tapi Lucifer itu memang diutus, ya kan? Kan kalau di Alkitab kan Lucifer itu dibuang kan? Iya, karena kan dia malaikat yang terbuang. Oh iya, terbuang. Tapi kalau mereka angel, kita ngomong ya. Kalau mereka enggak. Nah, merekanya itu ada diutusan Allah langsung untuk menyelamatkan manusia semua yang ada di dunia ini. Tapi gara-gara ada si pembuat novel ini, manusia-manusia ini yang mengarang, dia bilang. Jadi arahnya seolah-olah si Lucifer ini yang bersalah gitu. Seperti itu. Dan akhirnya setelah pemahaman-pemahaman itu, akhir khotbah selesai, pulang saya dituntun. Jadi nggak dibiarin pulang sendiri, nggak, tetap diikutin sampai pulang, sampai di parkiran motor juga. Sorry gue potong ya. Waktu itu yang orang baru di gereja itu lu doang berarti ya? Iya. Oh, makanya dia seperti kayak kedatangan tamu spesial gitu ya? Yes. Kayak kedatangan tamu spesial, dan ya saya juga ngerasa dia kayak istimewa gitu emang. Iya. Karena ya nggak pernah ada kayaknya di gereja manapun kayak gitu. Awal penyambutannya, dan setelah tahu itu ya jadi kayak udah biasa aja, kayak nyaman gitu. Ini udahlah, karena gue juga sama Tuhan gue yang ini nggak baik ya kan. Dan akhirnya
setelah pulang pun kita tetap chattingan. Dia kasih pemahaman-pemahaman ke saya yang membuat saya makin jauh akan sama Tuhan saya, makin jauh. Dan setelah itu kita lebih sering ketemu jadinya, ketemu di tempat dia. Jadi saya dikasih tahu sama dia di tempat dia nih, bahwa tempat dia nih ada ini gitu kan. Akhirnya saya diajak ketemuan ke tempat gereja itu dan dikasih tahu kalau di saya itu ada namanya persekutuan Komsel. Ya kan, kalau di dia nggak tahu namanya apa, tapi bentuknya sama kayak gitu, persekutuan perkumpulan juga. Di situ ada anak-anak muda, ada orang tua juga, dan ada di mana tempat-tempat kayak apa ya, room sekat-sekat gitu, room sekat-sekat gitu. Saya diajakin ke situ, saya dikasih lihat. Nah, cuman di sini aja kamu bisa mendapat kebebasan, dia bilang kayak gitu. Saya dikasih lihat di situ ada pasangan cowok dengan cowok. Oh, ya kan? Ya lagi begitulah. Oh, lagi pokoknya enak-enak. Ya, lagi enak-enak. Menurut saya nggak enak sih. Lagi ya, pokoknya gitu. Pemersatu bangsa. Ya, lagi cewek sama cewek, lagi kayak gitu juga. Dan ada juga pasangan pasutri, tapi yang bergantian. Misalkan istrinya dengan ini bisa tuker-tukeran gitu. Iya, bisa barter. Bisa barter, tukeran. Waduh, kata saya. Kayak sempat kayak gimana ya, tapi kayak di situ kayak pemahamannya kayak iya karena di situ dijelasin gini dan akhirnya dikasih tahu dia di sini akan diadakan sakramen nantinya. Sakramen itu yang hasil dari si pasutri ini yang gabungan, maksudnya yang berganti-ganti pasangan. Nanti anak yang misalkan membuahkan hasil anak itu atau gimana, itu sebelum jadi anak tuh harus diaborsi dulu. Oh, berarti ada dokter dong berarti di situ. Ya, kemungkinan ya, karena itu udah bisa ada ininya, ada gimana sih? Udah yang saya lihat sih udah ada contohnya gitu. Oh. Sudah ada yang sebelumnya melakukan. Iya, udah ada melakukan dan itu pas yang saya datang ke sana itu dia lakukan ya di blender gitu bayinya. Blender? Pakai blender buah? Iya. Bukan blender buat tapi bentuknya emang kayak blender gitu dipasuk. Saya nggak tahu nama alatnya apa, pokoknya langsung des gitu, halus banget jadinya. Jadi udah mau bentuk ya janin berapa bulan gitu udah. Itu ngeluarin janinnya gimana maksudnya? Udah ada, saya nggak tahu ngeluarin janinnya seperti apa. Pokoknya itu udah ada, udah terletak di situ, udah ada semua. Jadi langsung dimasukin aja, langsung dikasih lihat. Nah ini nanti akan dijadikan sakramen. Makanya kalau kamu mau bergabung apapun yang kamu mau, misalkan di sini tuh bisa nyediain. Dia bilang kayak gitu. Kamu mau kekayaan di sini bisa, kamu mau jadi artis di sini bisa, kamu mau jadi apapun di sini bisa. Kayak gitu. Emang dulu kan ditanya, saya mau jadi apa gitu sama dia kan. Sebenarnya saya mau jadi artis. Yang saya tahu kan dulu kalau artis sih punya duit banyak ya kan. Waduh, gue jadi kaya raya nih ya kan. Punya duit banyak kan. Iya, punya duit banyak. Bapak gue bangga dong pasti kalau gue pulang gitu. Belum tahu juga pengeluaran. Pokoknya pas gue pulang ke rumah kali bapak gue senang, waduh gini karena gue jadi artis. Mikirnya gitu dulu. Ya kan, akhirnya ya saya dibilang ya udah nanti kalau kamu emang basicnya apa dulu gitu kan di gereja. Saya main drum dulu kan, main drum. Ya udah kalau kamu main drum nanti kamu akan diorbitkan nih gitu sama salah satu artis yang sudah terkenal. Nanti kamu ada di bagiannya kayak gitu. Band. Ya band. Sampai sekarang terkenal masih. Maksudnya nanti gini, dibuat band baru. Band baru. Band baru yang nanti dibuat, nanti akan terkenal nih. Oh, diorbitkan. Pokoknya diorbitkan sampai terkenal. Janjinya seperti itu. Dan setelah itu, ya siapa yang nggak mau? Ya kan? Iya. Cuman ada syaratnya. Apa syaratnya? Nggak semudah itu. Syaratnya saya. Saya nanti akan digabung sama yang tadi hasil blenderan itu. Dijadiin satu tuh semua sama petinggi-petinggi di sana. Ya kan, setelah itu saya harus minta surat keluar dari gereja. Oke. Itu yang nggak saya dapat dari sekarang. Yang itu tuh yang di apa? Cairan dari dalam tubuh kita itu yang ikut di blender itu untuk diminum, enggak? Iya, kita diambil set gitu kan, berapa tetes itu ntar dimasukin situ, nanti kita minum bareng-bareng. Satu gedung itu semua? Enggak, petingginya aja. Ya mereka yang udah high gitu. Fungsinya untuk apa? Mengikat kalian apa gimana? Iya, seperti itu. Perjanjian yes. Bisa disebut seperti itu, perjanjian. Jadi diambil kita nanti dijadiin satu, sama mereka juga sama dijadiin satu. Nah setelah itu baru diminum bareng-bareng. Nah dari situ saya langsung giat dong. Oh nih saya harus dapet nih, karena cita-cita gue pengen terkenal jadi artis. Harus segera nih. Iya. Ternyata kira saya itu gampang, paling ya surat gereja doang ya kan. Paling saya minta keluar aja langsung dikasih gitu. Pikir saya. Taunya itu susah banget.
Nggak dikasih ya? Nggak dikasih saya sama pendeta saya waktu itu, Pak Pendeta Jeffrey saya mintanya. Saya ngomong sama dia, dulu saya panggilnya Kokoh, kayak gitu kan. Saya minta surat ini keluar gereja, cuman DM. Saya nggak berani karena saya nggak tahu, saya takut kalau ada orang-orang gereja. Tapi kata Ko Jeffrey tuh, ya udah sini, ambil sendiri. Ya memang sopan santunnya sih begitu ya. Memang, ya lo harus datengin dong. Saya nggak mau. Saya pikir, saya bilang nggak kok. Gitu. Terus akhirnya banyak-banyak saya debat-debatin lah hal-hal. Dia kan ngasih kayak inian gereja ke saya yang gereja bener nih gitu. Kok pendeta saya di ini, dia bilang sama saya gini. Saya bantah semuanya. Kok gini udah nggak usah ngasih tahu yang hal-hal yang menurut udah inilah, pokoknya saya udah tawar banget tentang agama Kristen, tentang Yesus Kristus sudah tawar banget, saya udah nggak ada di situ tadinya udah. Dan setelah itu saya harus mikir nih gimana caranya nih ya bisa harus dapat gitu. Saya punya saudara saya namanya Yosua. Dia itu pelayanan juga sama kayak saya dari kecil juga, dia di gerejanya yang sama juga sama kayak saya. Saya mau minta tolong sama dia, karena dia saudara saya deket gitu kan. Saya bilang gini, Yos, gue minta tolong sama lu gitu. Kalau ngapa, gitu kan? Lu mintain surat keluar gue dari gereja, nanti lu gue kasih duitnya sebenarnya 1.500.000 nih. Gitu kan, gue saya gituin ya kan? Karena ya saya pedenya, ya udah kalau saya udah dapat itu duit segitu mah kecil gitu kan. Tapi buat dia lumayan 1.500.000. Iya, buat dia kan lumayan kan. Buat beli es cendol kembung itu. Kenyang sama gerobak-gerobak ya. Iya benar. Saya bilang kayak gitu, terus dia bilang, ya udah, gue coba dulu. Dia coba, wah kira saya udah pikir positif saya, bisa nih. Tahunya nggak bisa Ki, lu harus datang langsung. Aduh susah amat gitu kan. Gimana ini, harus pikir cara lagi udah buntu, kayaknya udah ntar aja deh. Saya juga ngomong Pak susah, warnanya ya udah ntar aja. Dia bilang kata pendeta gereja setan ini, saya nggak manggilnya Pak gitu kan, Pak pendeta gitu. Kenapa nggak kepikiran ini? Gue mau pindah agama kok gitu. Waduh, itu belum saya pikirkan itu. Kok gue ngajarin ya? Gak kepikiran ke situ. Ya gue mau pindah agama apa kayak gitu. Alasan gue mau nikah sama orang agama ini kan gitu ya. Udah ngajarin. Kok gue ngajarin ya? Kalau pakai itu kayak berhasil. Pada saat itu ya 2018 itu. Tapi pas dipikir-pikir kayak dia mungkin tahu karena sempat nanya juga mungkin ke mama saya kan. Saya kan kalau pergi kemana bilangnya ke gereja gitu, gereja baru mungkin taunya itu. Dan setelah itu susah dapatnya, ya udah berjalannya waktu nanti aja lah gitu, sembaring berjalan nih bilang gitu. Dan saya ngelihat itu hal itu udah terjadi gitu. Maksudnya ada sakramen itu kan, perjanjian itu udah dilakukan, ya saya ngelihat di depan itu kayak ada petinggi gitu kan, semua petinggi kayak salah satunya ya itu ada YouTuber yang terkenal pada tahun itu, terus ada pengusaha, adalah banyak bisa dibilang ada lah ya. Banyak ya. Yang terkenal di tahun 2018. Iya. Pasti pada nyari. Nebak-nebak, bisa komentar di bawah nih kira-kira apa nih, disensor ya. Nanti kena IT lagi gue. Iya. Kan makanya saya nggak mau sebutin juga seperti itu. Jadi tapi itu tidak cuma Kristen tok. Iya. YouTubernya tidak hanya cuma Kristen tok. Bukan. Jadi emang gereja setan ini nggak cuma Kristen sebenarnya. Oh, yang datang tidak hanya Kristen tok ya. Tidak hanya Kristen. Karena di situ juga ada saya ngelihat langsung kayak orang yang pakai hijab pun ada. Kirain saya tuh orang yang pakai hijab kayak orang-orang Yahudi gitu atau gimana. Ternyata enggak, emang dia saya tahu gitu. Artis itu. Iya. YouTuber juga. Iya, pada zaman itu. Pada zaman itu terkenal. Iya, sampai sekarang terkenal. Iya, masih lah pasti. Kayaknya. Oh, iya. Mudah-mudahan sih enggak. Diganti Ki Sukma yang lebih terkenal. Amin. Kontennya yang lebih. Oh, saya nggak nyobain. Tapi hanya memberikan tetesan aja. Enggak. Karena nggak ada persyaratannya kan kurang. Oh, yang kedua itu ya kurang. Nggak bisa. Jadi saya nggak bisa ikut ke dalam situ. Karena kalau nanya ke dalam situ, kalau mau kita ikut, ya harus siap. Jadi ada administrasi juga gitu kan. Bukan sembarangan juga. Jadi sudah disiapkan semuanya itu. Nah, saya nggak ada. Makanya saya nggak nyobain. Cuman saya ngelihat gitu. Saya sampai maju ke depan. Maju kayak pengen gitu. Berharap dikasih kayak gitu kan. Aduh, gue mau dong gitu. Dulu waktu itu saya begitu. Iya. Berharap. Mau. Enggak, kayaknya udah enggak sih, kayak itu kan ruangannya
kayak gimana sih, ruangan kayak gereja gitu, gereja biasa. Jadi kayak bau-bau itu udah nggak bawa apa-apa sih, karena mungkin udah ketutupan sama si setan gitu, jadi nggak bau. Nggak, tapi memang setahu gue gereja itu wangi. Dia pakai parfum di dinding apa tuh namanya, kayak Pfizer apa, itulah pokoknya semprotan pewangi lah pokoknya. Dan itu banyak. Jadi emang bentuknya gereja banget, jadi nggak ada bau-bau apa-apa, biasa aja. Malah pas setelah itu juga ada song yang kita pas mereka berbuat sama melakukan itu ada lagunya khusus gitu. Ada lagunya khusus. Metal, khusus. Pop, Imagine. Saya langsung sebutin. Imagine. Iya. Imagine lagu siapa sih? Imagine. John Lennon. Oh, yang Imagine mana ya? Your people. Oh iya asik. Dia detail banget di sini nih. Saya langsung nih, kalau di grid kan ada ini kan. Saya kalau di sini langsung ada. Gak apa lah. Ya kan kayak gitu. Ada salah satunya lagu itu, dan juga ada lagu beberapa yang di luar juga ada. Maksudnya yang cukup sering kita dengar lah pada zaman itu. Dan setelah itu ya kayak ada harapannya, gagal nih saya jadi ini kan, dia mikir gitu. Tapi dia nggak apa-apa, masih ada kesempatan lain gitu. Dan setelah itu ya saya pulang itu kejadiannya kan Juni 3 bulan di sana pas mau Natal tuh. Saya udah keluar tuh dari sana. Jadi gini keluarnya, pas mau Natal itu bulan sekitar September November lah, itu si pendetanya ini ada konferensi. Pendeta setan ini, ya kan, ada konvensi di luar negeri, dan dia bilang sih mau ketemu sama salah satu petinggi yang biasa disebut Lord of the King, itu setara sama Yesus kalau di, ya setara dengan nabi-nabi lainnya juga, ya kan, setara tuh. Jadi nabi mereka lah ya. Iya nabi ya, pokoknya ya dibilang Tuhan ya Tuhan, anak Tuhan lah gitu kan. Yang di situ adalah si MM itu apa? Marilyn Manson. Oh. Kalau itu langsung disebut. Mancing. Waduh, nggak apa-apa lah, orangnya jauh. Nggak apa-apa, jauh juga. Juga nggak tahu kita ngobrolin dia dan kan. Emang itu kan kelihatan banget mas. Secara mereka pas pergi itu ya emang sempat nganterin juga sih ke bandara. Baru saya nganterin, habis saya pergi, nggak tahu kenapa kayak putus kontak. Yang tadinya setiap hari ya kan bisa chattingan. Dia nggak pernah WhatsApp lagi. Udah nggak pernah. Update status juga nggak. Udah nggak pernah update status, nggak kayak kita update status. Kaget dia mah. Kali aja dia udah nyampe situ kan. Pap gitu lagi kan. Di bandara nih Aduh gua ini udah di pinggir. Nyampe di situ kan pap. Kagak dia nggak kayak gitu. Nggak begitu ya, nggak narsis ya. Nggak narsis, cuman biasa tapi aktif gitu. Aktif banget orangnya. Dan setelah dia pergi tuh udah kayak putus kontak. Putus kontak ya, saya pun kayak udah nggak diperhatiin lagi sama mereka. Dan di situ mungkin yang tadinya kan ada gereja saya di itu suka ada namanya, kalau misalkan ada jemaat yang nggak datang beberapa minggu gitu, seminggu nggak datang, pasti ada besuk ya kan. Dibilangnya di saya tuh ada kegiatan besuk di gereja itu. Nah setiap minggu tuh saya dibesukin sama mereka, tapi nggak pernah ketemu sama saya, karena yang tadi itu saya nggak tahu saya punya kekuatan apa gitu, tiba-tiba kayak Peter Parker gitu sih, gimana sih, pas mau pulang kayak langsung ada insting kuat banget, ada orang gereja, batinnya tajam. Ya jadi ada bisikan di hati dan itu langsung diikutin. Mau badan nggak tahu kenapa langsung belok. Misalkan udah mau hampir rumah nih, satu rumah lagi, misalkan rumah tetangga saya satu rumah lagi, rumah saya udah sampai situ, saya muter balik, taunya ada orang gereja di dalam situ. Orang-orang gereja yang mau besuk saya, yang mau doain saya. Itu mereka sering dalam beberapa bulan itu emang terus tuh, intens tuh ke rumah saya, nyariin saya, nggak ada gini, nggak ada. Dan akhirnya ketemu. Saya kagetnya itu ada gembala saya, biasa pendeta di gereja saya beneran nih, di itu dia bisa nemuin saya. Dan saya kaget banget, memang saya lagi di kamar, posisi saya lagi di kamar, dan kamar itu saya tutup, nggak saya kunci. Saya lagi iseng aja, lagi baca-baca. Karena kan dari gereja setan itu saya dikasih buku. Kayak buku, tapi bentuknya digital. Ada di Play Store, tapi jangan coba-coba nyari.
Soalnya berbayar. Namanya apa? Nggak tahu. Namanya. Masih ada nggak sampai sekarang di Play Store? Saya belum cek lagi. Tapi di App Store ada ya? Iya, bentuknya kayak ya Alkitab. Kalau di kita tuh Alkitab digital kan. Play Store dan App Store ada ya? Ada. Kalau saya dapetnya gratis karena kan saya pernah naruh HP di situ kan. Dan itu emang diinstalin dari mereka juga. Diinstalin, dicariin namanya? Namanya nggak tahu. Pokoknya berbau-bau itulah. Ada satan-satan juga. Ada satan-satannya. Ada simbol-simbolnya juga. Udah tahu lah. Ada angka-angka juga ya mungkin ya. Iya benar. Kita tahu tuh arah ke situ. Ada di situ tuh angka-angka kayak gitu. Double, biasanya triple. Triple. Ya. Jadi angka-angka itu ada di situ. Jadi udah berbayar. Dan di situ yang tadi balik lagi ke cerita saya, ya kan, saya lagi baca-baca itu, ya kan, karena suka baca-baca juga. Jadi di HP saya tuh udah ada koleksi gambar-gambar, simbol-simbol. Gambar-gambar apa? Gambar-gambar si Lucifer, ya kan, terus simbol-simbol. Terus juga saya sampai tahu dulu nama si Lucifer itu siapa, itu detailnya saya tahu. Siapa tapi emang namanya? Saya nggak tahu sekarang malahan. Kayak udah lupa. Udah lupa. Waktu itu saya tahu banget bahkan teman-teman saya yang pernah saya ajak nongkrong, saya kasih tahu. Saya ajarin nih orang-orang gereja, orang-orang gereja kan suka ngajakin saya nongkrong gitu kan. Nongkrong biasa, dan akhirnya saya kasih tahu, lu gini-gini. Anak-anak muda saya lebih doktrinnya waktu itu. Karena kalau ke orang tua saya nggak bisa. Ke doktrin nggak mereka? Nggak. Karena mereka lebih kuat di mana. Tak ada. Kalau emang saksi hidupnya juga masih ada gitu. Seberapa parahnya saya dulu tuh masih ada. Kalau saya makan aja bahkan berdoa saya tuh aneh. Gimana doanya? Aneh, kata teman saya berdoanya ya pokoknya aneh lah, bahasanya aneh dan gerak-gerakannya. Contohnya ya gini-gini, kadang gini saya ke makanan terus gini-gini. Iya pokoknya ya. Orang nggak tahu. Enggak sampai gini juga kayak TikTok, enggak. Cuman untung enggak ada orang India. Aneh, pokoknya aneh. Pokoknya semuanya itu saya ledek-ledekin. Kayak apa sih aneh, pokoknya aneh. Teman-teman saya juga ngeliatnya, ini bocah ngapain sih? Iya gitu. Di umum loh, di tempat umum. Cuman saya enggak merasa malu, biasa aja. Karena pede aja, kayak biasa aja. Saya ngeceng-ngecengin Tuhan apa gitu. Saya kalau sekarang sih bisa dibilang penista ya. Iya. Ya saya biasa aja ngeluarin kata-kata itu, biasa aja. Malahan enak gitu saat keluar. Penista-pestaan itu saya ngomong enak-enak aja kalau saya nongkrong gitu, dan mereka nggak kedoktrin. Dan tibalah yang tadi itu saya bilang, saya lagi di kamar, tiba-tiba datang pendeta saya. Itu nggak ada insting sama sekali tuh, kayak insting saya udah hilang gitu. Kesaktiannya hilang. Iya, udah hilang gitu. Biasanya kalau ada orang gereja pun datang ke rumah saya udah tahu sebelumnya gitu. Dari beberapa jam sebelumnya saya udah pergi pasti, dan gitu nggak balik lagi, nunggu mereka pulang baru saya pulang, kayak gitu. Nah itu namanya Oma Dwi, ya kan? Oma Dwi cewek. Okay. Itu saya anggap seperti oma saya sendiri, karena gimana ya, dari dulu juga saya kan apa-apa yang bantu dia gitu kan, oma ini mungkin saya anggap sebagai nenek saya. Dia itu pendeta juga di gereja, pendeta utama lah bisa dibilangnya kayak gitu di GC Anugerah. Jadi kayak oma sendiri ya. Saya anggapnya kalau Imlek kasih angpau dia. Iya, enggak juga. Oh enggak. Kan oma sendiri. Soalnya oma itu kan itunya Jawa. Oh gitu, Jawa. Ya. Jadi enggak ada tradisi kayak gitu. Tapi ya gitu. Setelah datang masuk, brok kayak digerebek gitu saya. Langsung dibuka kamar saya. Datang sama mama saya berdua. Wah, Rizky, dan saya kaget waktu itu kayak kikuk banting, ngapain harus megang HP kan. Terus habis saya taruh, oma duduk di kasur saya, dia ngeliat HP saya. Dari situ tuh mulai terbongkar saya ke gereja yang gak bener gitu, gereja setan nih ternyata selama ini. Bukan ke gereja yang dipikir orang tua saya tuh gereja sama gitu, kayak gereja-gereja yang lain lah, gereja bener gitu. Ternyata enggak gitu. Saya dilihat HP saya, wah ini bisa baca apa gitu, oma saya tahu. Dilihat juga ada simbol. Itu kan saya kaget, langsung saya keluarin, tek gitu kan. Wih, simbol, saya pakai simbol-simbol gitu wallpaper saya. Itu akses buat masuk kan tadinya. Langsung tahu, waduh ya gini-gini. Saya diceramahin, gini-gini, datang lah gereja udah tinggalin yang gitu. Saya pikir saya ngapain sih lu ngatur-ngatur hidup gua gitu, saya jahat banget ya. Gila, kejem banget sih, ngerasa aduh gua orang terjahat kali di Indonesia gitu. Sampai ngerasa kayak gitu kan. Waduh, padahal rasa risih ya. Iya, padahal pendeta saya sendiri. Nah, akhirnya berdoa lah kita. Didoain saya. Mama saya sampai nangis-nangis berdoa sama saya, doain saya sama pendeta juga. Akhirnya kayak
pikir saya ngapain sih lu gitu, lu ngapain sih pada gitu, kok nangis berdoa gitu, ngapain gitu kan, percuma udah nggak bisa, saya bilang gitu, hati saya ngomong kayak gitu, percuma lu udah nggak bisa kayak gitu, percuma, bilang gitu kan. Dan akhirnya mereka oma ini sama mama saya selesai berdoa, dia ngomong balik lagi ya kayak gitu. Ya segituin aja karena saya menghormati, masih di situ masih menghormati, saya bilang ya gitu. Dan setelah itu mereka pulang, ya kan, pulang, Oma Dwi pulang, habis pulang ada kejadian lagi, gitu kan. Itu mau Natal, jadi pas mau Natal kan biasanya kalau ada Natal ada undangan tuh, datang dong Natal gini. Nah ini yang sama kejadiannya. Jadi saya juga lagi di kamar, waktu itu lagi di kamar, tiba-tiba datang nih orang-orang gereja, ya kan, ada 4 orang bawa undangan Natal, datang ke saya kaget juga, ini orang hebat amat gitu kan. Kalau Oma Dwi lah saya tahu lah, dia kan pendeta pasti jago kan, pasti doanya kuat nih gini-gini, makanya bisa ketemu sama saya. Dan ini tapi orang-orang bisa ketemu saya gitu. Salah satunya ada namanya Kevin. Kevin ini dia itu pelayanan juga di gereja. Itu saya ngajakin awalnya, Pin gereja bareng gua gitu kan, kita pelayanan bareng-bareng Pin, ngomong gitu. Dan akhirnya dia mau, dan dia jadi pelayanan juga di gereja. Dan satu lagi ada namanya Ko Sandi. Ko Sandi ini guru sekolah minggu. Kalau guru sekolah minggu itu ibaratnya kayak pengajian lah ya, tapi dari kecil gitu. Dari saya kecil itu saya udah ketemu sama dia, dan dia itu salah satu idola saya. Yang bikin saya bisa main drum itu dia gitu. Ada niatan mau saya main drum lain di gereja, main drum Ko Sandi ini. Dan kedua itu ada Iren sama Christine. Dia itu teman sekolah minggu saya. Nah ini ketemu nih sama mereka, kaget juga, kok ini bisa nih orang datang gitu kan. Dan akhirnya dia ngomong, datang dong ke ibadah Natal. Dia bawa 3 undangan waktu itu. Undangan Natal sekolah minggu, undangan Natal youth, sama undangan Natal umum. Itu di tanggal 21 atau 23 gitu pada hari itu. Hari Minggu pokoknya jatuhnya. Ada perayaannya gitulah. Youth itu kalau buat penonton yang nggak tahu, youth itu kayak kalau kita misa atau kalau misalnya itu untuk anak-anak mudanya, youth namanya, youth namanya, ya kan. Kalau yang umum itu mau dia udah berkeluarga, anak kecil itu umum, ibadahnya gitu. Umum, betul. Sedikit pengetahuan, jadi kan mereka tahu. Iya gitu. Benar. Kayak gitu. Jadi kalau sekolah minggu juga buat anak-anak, gitu, lebih kayak gitu. Nah, setelah saya diajak itu, akhirnya biasanya kan setelah itu kita berdoa kan. Nah itu dilakuin juga buat saya. Dan yang saya kaget tuh di saat berdoa, tiba-tiba yang Ko Sandi ini megang kepala saya begini, tak, waduh, gitu kan, berani-beraninya. Kurang ajar banget dengan kepala gue. Kan kalau hal gila berdoa biasanya biasa kan, karena orang yang itu butuh didoakan. Gitu. Kalau saya gini, berani-beraninya lu, gitu, megang kepala gue sih, gitu. Siapa yang minta doain ya? Iya gitu kan. Akhirnya dia berdoa, mereka berdoa. Saya ikut berdoa, cuman saya nyeleneh aja. Apaan sih lu gitu? Kayak dalam hati saya kayak, gak bakal efek, percuma lu mau nangis depan mata gue juga gak bakal ngubah hidup gue gitu, gak bakal bikin gue balik lagi gitu. Saya mikir gitu kemarin tuh pas udah kejadian itu. Setelah mereka berdoa pulang kita, ya kan, mereka pulang, saya undangannya itu saya pegang, saya sobek-sobek mau saya sobek-sobek, saya buang. Dan akhirnya kayak ada niatan, udah ngapain sih ke gereja, ya kan. Nah itu pas malam berikutnya, besoknya kan saya kerja, ya kan? Ini ceritanya saya 7 hari saya udah di rumah gitu. Dan saya pas ke gereja, pulang kerja malam, saya ngeliat tuh di luar pas mau ngunci gerbang kantor, saya lihat di atas kayak, ini kok ada bentukan salib sama bulan terang gitu. Jadi bulan terus ini salib begini. Awan ya? Iya awan menggumpal. Nah pikir saya dulu gitu, ya kan? Itu mah paling awan menggumpal. Terus saya ngomong gini, saya nantangin, kayak ibarat saya nantangin Tuhan gitu. Kalau emang bener Tuhan mau saya datang ke gereja, gitu, bisa nggak tuh bikin tuh awan yang bentuknya salib ada di tengah-tengah bulan itu? Saya ingat banget kejadian itu, yang saya ingat 21 Desember 2018. Saya ngomong kayak gitu. Ya kan, setelah di situ ya kayak mungkin kan mustahil, itu mah awan, tadi juga ngelerai, pecah gitu. Pas saya sampai rumah, dari kantor sampai rumah, mau nutup gerbang nih, cuman iseng gitu, lihat ke atas,
kepala saya langsung gini. Nunduk. Kok itu awan ada di tengah-tengah bulan gitu. Iya, kok bisa gitu ya kan? Kok bisa gitu. Waduh, pikir saya. Dan bentuknya juga salib gitu, juga kayak, gitu. Iya. Di bulan terang belakangnya. Kita lihat langsung, ini mah paling cuman angin, ya. Masih ngelak. Nah, kebetulan lah. Iya, kebetulan. Akhirnya tutup gerbang, masuk kamar. Entah mengapa pengen banget buka laptop gitu. Setahu saya terakhir itu setelah saya masuk dan kenal gereja setan, semua yang berbau gereja apapun itu yang namanya foto Tuhan Yesus, lagu-lagu gereja segala macam udah saya hapus. Saya udah ingat banget, recycle bin udah bersih. Jadi laptop itu yang tahu kan cuma saya, karena laptop itu di password kan. Ya, setelah itu saya pulang pengen buka laptop nih, karena udah lama nggak buka laptop. Pengen buka laptop, pas buka masukin password, rada kaget. Sudah masukin password langsung muncul gambar Yesus yang lagi gendong domba. Oh, oke. Kata saya, kok ada ini gitu kan. Saya cari filenya nggak ada. Saya close, saya cari filenya nggak ada. Ini di mana gitu. Di recycle bin semuanya udah saya tahu, udah saya hapus semua gitu kan. Kenapa ada sisa? Nah, setelah itu udah saya abaikan ya kan. Yang masalah foto Yesus saya abaikan. Masuk lagi iseng-iseng buka folder ngeliat ini folder apa gitu, kayak audio bentuknya aneh, bacaan hurufan download pasti AWW dulu apa gitu. Iya. Nah itu pikir saya dulu, wah ini apaan ya? Saya buru-buru pakai handset. Takut B. Ya. Koleksi juga ya dulu. Enggak lah. Enggak ada. Cuman takutnya iseng doang gitu. Iseng apa gimana. Takutnya file apa gitu kan yang kita nggak tahu, bukan koleksi kan. Pas di file pemersatu bangsa. Iya gitu. Pas pakai earphone ya kan, udah dengerin, klik, taunya lagu gereja. Tahu lagunya Hillsong yang This Is I Believe. Langsung masuk kayak I believe in God, oh Father gitu kan. I believe in Christ the Son gitu. Saya dengar kayak, dengerin langsung air mata saya keluar gitu. Keluar dengan sendirinya. Kan biasanya kalau kita nangis, kita yang ini kan kita rasa kan. Ini saya nggak ngerasa apa-apa. Tapi air mata saya keluar, nih kenapa nih gitu. Saya udah menolak, ini ada apa sih? Kenapa sih gue begini gitu ya. Kok nangis, ngapain gitu. Dan akhirnya dari situ udah matiin laptop, tutup, nonton TV. Nonton TV, kejadian tsunami. Berita tsunami. 2018 mana tsunami? Tsunami 21. Iya. Wah, kejadian itu. Dan setelah itu kayak ya udahlah. Gue datang ke gereja cuman sebagai tamu. Bukan sebagai jemaat lagi. Jadi datang cuman ya udah, datangin undangan aja. Karena kan ngelihat orang tua juga kan kasihan gitu kan, kayak nangis-nangis gimana doain saya ngelihat aduh ibu saya sampai kayak gini gitu kan. Gara-gara saya cuman gak ke gereja ini doang, ya udah sekali dah saya hibur dia. Buat biar dia seneng aja. Pas saya diajak dia ke gereja, ya udah ayo ke gereja kayak gitu. Setelah datang ke gereja ya kan, masuk dengerin lagu-lagunya, pujian-pujiannya, kok aneh gitu menurut saya. Ini lagu apaan sih? Padahal saya itu dari kecil sampai umur sampai besar gitu, saya tahu ini lagu Natal gitu. Lagu Natal kan itu aja kan. Iya. Tiap tahunnya nggak mungkin ada berubah. Tapi saya nggak tahu ini lagu apa gitu, kayak apaan sih, asing gitu kan. Dan ya setelah selesai ibadah semuanya di gereja guys, kita foto-foto lah ya kan. Saya foto sama pendeta itu, banyak yang nyambut saya, wah selamat datang kembali Rizky. Padahal gue datang kan cuma itu doang. Itu sebagai tamu doang. Iya, sebagai tamu doang ya kan, nggak mungkin gue datang lagi kayak gitu. Dan akhirnya di situ setelah pulang tuh kayak ada rasa kayak gue harus ke gereja lagi gitu. Ada yang gitu. Kayak ada rasa bikin tarikan. Iya, tarikan, gue harus ke gereja yang sesungguhnya gue gitu kan. Kayak ada tarikan kayak gitu. Dan akhirnya saya ngeliat juga orang tua, udahlah Pak Ki gitu kan. Kamu gak kasihan sama mama, itu yang saya ingat banget gitu. Papa kamu aja udah begitu, sekarang mama gereja sendirian, gak ada yang nemenin. Biasanya yang nemenin kan saya gitu, sama keluarga saya. Semenjak kenal Budi kan papa saya udah gak mau ke gereja lagi. Jadi kayak gitu saya juga iba, kasihan. Ya udah akhirnya ada membuat saya udah saya balik lagi. Setelah kejadian-kejadian semua itu udah saya ke gereja lagi. Tapi gak semudah itu. Gak semudah kita datang, wah gue jadi santai, enggak. Buat diri saya sendiri gitu. Tapi kalau gereja saya kan selalu welcome gitu kan. Kalau buat diri saya sendiri enggak.
Saya kayak datang itu ke gereja kayak nggak tahu ini apa gitu, pujian apa gitu. Saya pengen nanya ke saudara saya sih, Yos. Yos, ini lagu apa sih, Yos? Saya waktu itu ingat banget datang di ibadah pemuda. Lagu apa sih ini? Masa lu nggak tahu? Serius, gua nggak tahu. Kayak gitu. Dia sampai kaget. Kayak gini. Akhirnya setelah pulang gereja, saya ngomong lah sama Ko Jepri. Saya ketemu sama Ko Jepri. Dia sama istrinya. Saya ngomong, kok saya ingin bertobat sebelum gitu. Tolongin saya. Saya mau cerita sama dia tuh kayak ada yang nekan saya nih. Hits, jangan ngomong gitu kan. Kayak dicekek. Wah, saya muntah-muntah depan dia. Depan istrinya itu tahu dia kayak, kok tolong saya kayak ada yang nyekek gitu. Saya bilang, kak ada yang nyekek, jangan ngomong kayak gitu. Waduh, lawan kata Ko Jepri ngomong, lawan, kok bisa. Dan akhirnya ya setelah saya ke gereja ini, saya minta pelepasan gitu, karena saya tahu nih tubuh saya yang aneh. Di saat saya menjalani hari-hari saya gitu, saya kan dikasih Ko Jepri kayak lagu gereja lagi, semuanya dikasih. Nah itu pas saya dengerin itu di rumah, tiba-tiba bisa ada di sini. Sebujuran mulut saya bisa tuh full kayak apa ya, kayak mengalir aja dengan sendiri. Tapi nggak kerasa itu? Nggak kerasa apa-apa di saat saya dengar lagu gereja. Bahkan di saat saya mau nyanyi itu saya nggak bisa ngomong Tuhan Yesus baik, ataupun saya ngomong kata-kata Tuhan tuh saya nggak bisa. Dengan kata-kata yang lain saya bisa, tapi pas ada lagu yang bentuknya Tuhan itu pasti gitu saya kayak bisa, ya? kayak ada sesuatu yang bikin saya gitu, tertahan, nggak bisa, lu hayo gitu, nggak bisa. Dan akhirnya setelah itu saya lawan terus ya, saya dengerin tuh penyiksaan itu terus berjalan. Selain yang keluar, tiba-tiba nanti ada yang kayak mau nyobek badan saya gitu. Dari belakang tuh kayak ada yang nyakar tapi saya mau ngebuka gitu. Kerasa tuh ya? Kerasa banget. Jadi kayak perih-perih gimana gitu. Iya, perih. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa. Terus saya cuma nangis aja tuh, pas lagi mandi lagi tuh, sakit banget itu lagi. Nah ini saya dengerin lagu gereja terus tuh, dengerin lagu gereja ya kan, saya lawan itu kerasa banget sakit. Tapi kalau lagi nggak dengerin udah biasa aja, kayak ya udah nggak sakit gitu. Dan akhirnya saya ngomong, saya mau ngadain pelepasan kok buat diri saya gitu. Saya ngomong pendeta juga sama pendeta saya, sama Oma Dwi, Oma saya mau pelepasan. Akhirnya saya dikasih ayat sama dia, bahwa ayatnya tentang ayat Alkitab yang harus saya baca dulu, tentang keyakinan saya harus gimana dengan Tuhan, saya harus yakin lagi sama Tuhan. Itu pun baca Alkitab saya kira nggak bisa. Kalau ada kalimat-kalimat Tuhan tuh nggak bisa saya ngomongin. Wah ada kalimat-kalimat yang kayak gimana tetap kayak lidah saya kayak kaku gitu. Kayak nggak bisa bergoyang lagi deh, gitu, aneh. Dan setelah itu menjalani hidup ke gereja juga nggak bisa. Penyembahan juga nggak bisa ngangkat tangan tuh kayak ada yang cek gitu, megangin gini terus, aduh kesiksa, sakit banget itu siksaannya. Dan setelah tiba waktunya saya pelepasan itu, bentuknya kayak apa ya, kalau itu kayak rukyah mungkin ya disebutnya. Kayak rukyah lah kalau kita ya. Kalau di saat itu saya minta pelepasan, minta tolong, dan akhirnya tiba waktunya saat pelepasan, berkumpul semua tuh, ada pengerja gereja juga, gereja saya. Dan setelah itu saya didoakan. Dan saya nggak ingat apa-apa pas saya didoakan. Dan yang saya tahu, yang saya tanyakan, ada juga saudara saya di situ, saya tanya, saya kenapa sih gitu? Lu tadi ngamuk sengamuk-ngamuknya, lu gini. Wah masa sih? Iya gitu kan. Yang gue rasain tuh cuman gelap gitu. Ya kan, saya pas yang saya rasain pas saya didoain itu gelap. Saya ada di ruangan gelap, tiba-tiba ada taman, sama ada orang yang bersinar banget, terang banget di taman itu, dan tamannya itu bagus banget. Itu yang saya lihat. Pas saya lihat tuh ada kayak bangku yang bentuknya U, dan di situ ada keluarga saya semua. Saya lihat ada mama saya, ada papa saya, ada koko saya, ada adik saya, ada keluarga-keluarga dari papa saya, ada keluarga-keluarga dari mama saya duduk di bangku situ, dan saya samperin di situ. Ya kan, saya samperin, saya lihat nih tengah-tengah nih ada orang nih, orangnya rada tinggi tapi bercahaya gitu kan. Tangannya itu merangkul dari ujung ke ujung, panjang gitu. Dan di situ sebelah dia banget, deket mama saya, ya kan, itu ada bangku kosong. Dan dia bilang, Rizky sini duduk. Waduh, pas saya datengin, saya duduk, saya ngerasa kayak, saya yakin nih Tuhan Yesus gitu mau saya kembali.
Saya duduk. Saya ngerasanya saya udah mati gitu, udah nggak ada di dunia lagi. Setelah didoain saya udah mati karena saya udah ngeliat Tuhan Yesus sudah gimana, udah baik banget gitu, udah nyiapin saya duduk, udah sudah membiarkan saya kembali gitu, ya kan? Dia nggak ngelepasin saya. Akhirnya saya duduk, dan di situ pas saya duduk, saya menangis, ya menangis karena saya tahu kesalahan saya gitu. Saya menangis. Saya pas mau minta maaf, saya bangun. Saya bangun ada di gereja lagi, ya kan? Saya di gereja lagi, dan saya lihat kayak orang bingung gitu. Ini ada yang tadi doain saya, ada Oma, ada Ko Jeffrey, ya kan? Dr. Charlie, semuanya ada di situ semua. Dan akhirnya ya udah, saya ngomong, ya udah kalau sekarang gini, ada kepahitan di dalam diri saya. Saya bilang, Oma, saya mau maafin keluarga saya mau maafin papa saya gitu. Saya nangis di situ, saya inget banget di situ. Dan akhirnya puji Tuhan ya sampai sekarang ya saya bisa kembali lagi ke gereja saya di gereja, dan saya juga bisa bersaksi di sini gitu, membawa kisah saya. Dan saya harap juga kan nggak ada rizki-rizki yang lain gitu, karena ekonomi atau gimana, ya kan, dia malah jadi terhilang. Makanya saya sekarang cuma bisa kesaksian aja nih, bisa menguatkan teman-teman jangan supaya nggak ada rizki-rizki lain yang datang ke gereja setan itu. Kayak gitu gitu. Kayak gitu ya teman-temannya. Jadi kesimpulan tadi Rizky juga jadi mengingatkan saya tentang, saya pernah baca di kitab Talimut Ta'alim bahwasanya Imam Al-Ghazali pernah berkata, sihir dunia itu bisa mengalahkan sihir Harut dan Marut. Jadi sihir yang paling kuat itu adalah sihir dunia. Makanya sihir dunia itu tuh maksudnya apa? Uang, harta, pangkat, ya. Itu bisa mengubah orang yang tadinya soleh, yang tadinya dia beriman, bisa berbalik loh. Yang tadinya cinta dengan keluarga juga bisa berbalik, ya kan? Yang tadinya orang yang amanah juga bisa berbalik. Nah cuman gue sebelum kita closing nih, gue pengen nanya beberapa hal ya. Jadi udah gue tampung dari tadi nih. Wah ini nih ya. Oke. Pada waktu lu masuk ke sana, ya kan? Itu kan lu hari pertama disambut tuh. Iya. Hari-hari berikutnya kan lu ada berapa kali datang juga? Iya. Sampai berapa kali? Saya di situ intens sih. Maksudnya bukan hanya ibadahnya aja. Maksudnya bisa ada waktu senggang, hari apapun ya bisa datang ya datang kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia ibadah tuh pasti akan selalu ada orang baru. Kalau ibadah tergantung dari setiap merekanya. Kadang kalau ada mereka di tempat mana saya juga nggak terlalu tahu gitu. Tentang apa ibadah baru, karena saya juga baru di situ. Saya nggak tahu ya orang yang lama mana, orang yang baru mana. Yang saya tahu cuman ya ini para petinggi-tinggi ini, ya kan, youtuber ini gitu yang saya tahu. Artis juga ada ya? Ya youtuber saya mungkin bisa dibilang artis. Yang artis sinetron, penyanyi ada juga? Kayaknya sih ada, cuman mungkin saya nggak tahu kali ya. Band yang pasti ada yang bandnya orang band. Dan itu tidak hanya Kristen tok ya? Iya. Itu ada nggak sampai 1000 mungkin? Maybe 100, 200? Ya kayaknya senormalnya gereja sih 200-an lah kayaknya. 200-an sampai 300-an. Itu banyak loh. Lumayan. 200-an gitu. Dan apa namanya? Dan waktu itu kan berarti dia pindah-pindah dong, nggak hanya di itu dong. Sepertinya itu. Di daerah itu, nggak cuma daerah tuh, pindah-pindah berarti. Sepertinya, karena saya waktu pernah cross check juga udah nggak ada sih. Waktu 2019 kayaknya emang pindah-pindah. Dan mereka itu yang satu gini, mereka tuh pintar memanipulatif apapun gitu. Jadi sehebat-hebatnya kita, kadang kan gini, saya waktu itu netizen bilang kenapa nggak dilaporin karena itu perbuatan ini. Ya ada pertanyaan kayak gitu. Nah itu saya mau jawab gini, kalau saya laporin, mungkin saya nggak ada di sini sekarang. Ya juga ya. Malah saya ada di jeruji. Kan? Iya. Ya itu sebenarnya. Tolong jadi dimengerti lah, karena ya negara ini kan negara hukum dan mereka itu terlalu pintar dalam manipulatif apa-apa. Jadi jangan harap kita bisa seenaknya masukin mereka dengan apa yang ada, sementara bukti aja saya nggak ada gitu kan. Gak punya bukti. Karena kita aja ibadah aja nggak ada yang megang komunikasi. Nah gitu, sampai mau masuk gereja tuh pasti steril, nggak ada yang masuk. Pas saya aja datang ke tempat dia, tetap harus ditaruh. Jadi nggak bisa kita ini foto ini lagi nih. Ngevlog apa guys, gue lagi lihat ini guys nih pasangan suami istri apa cowok-cowok lagi, nggak mungkin kan kayak gitu. Katanya dengar-dengar kemarin kamu lihat kayak gitu malah jadi pengen juga ya. Iya. Kagak. Bukannya malah apaan sih kok gini, malah jadi pengen ikutan gitu. Ke arah saya sih sebenarnya bukan ke sana. Arah saya pengen jadi maksud artisnya atau cita-cita sayanya, bukan ngikut itunya. Itu selingan lah ya.
Gitu ya. Mungkin kalau udah ke dalam itu sih kayaknya iya. Oh iya. Mungkin ya, tapi nggak tahu. Tapi ke di mereka juga apapun kayak kamu jomblo atau gimana ya, kamu pasti akan dicarikan pasangan Dicariin, gitu. oh dikasih Iya, pasangan ya. Bisa dikasih pasangan. Sesuai kemauan kita nih. Iya. Kriterianya kita tinggal sebut Ya, nih. misalkan mau yang keker gitu, gue usah apa. Take me on, iya maunya gitu. Jadi kan ya pokoknya yang ada di dunia yang nikmat-nikmat itu udah ada di dia. Di Gitu. sini. Komplit, paket komplit ya. Paket komplit istimewa. Paket lah komplit pokoknya. istimewa, ada paket telur ya. Paket telur banyak. Hati-hati yang pelak ya. Yes. Martabak. Terus yang gue penasaran juga, katanya kan itu kan ada pengusaha-pengusaha orang Yes. hebat-hebat juga, YouTuber juga, terus artis-artis band juga. Mereka dan juga kan lu katanya sempat pulang katanya dikasih duit ya. Kalau kita kan kalau misalnya kita ke masjid, kita ke gereja, biasanya kita yang ngasih sumbangan. Ini orang yang datang dikasih duit gitu ya. Duitnya dari mana sih mereka itu? Duitnya? Perputarannya gue bingung tuh. Salah satunya kan mereka kan ada orang-orang kaya di situ ya kan, Iya. berarti pengusaha. Nah, karena kan saya tuh orangnya banyak tanya gitu ya di saat sesuatu saya nanya pendeta, nih pendeta kok bisa gitu kan gerejanya bisa kayak gini gitu, terus bisa juga ngasih saya gitu kan. Uangnya dari mana? Saya pernah nanya itu mereka. Jadi pengasihan mereka tuh dia bilang ada juga dari video enak-enak. Video enak-enak ya. Ya kan, video enak-enak. Jadi semakin banyak yang nonton video enak-enak itu viewersnya, semakin banyak income ke mereka. Salah satunya itu cuma beberapa persen. Jadi juga ada juga yang asap, ngisep asap ya kan, ngisep asap itu dari ngisep asap juga ada juga buat mereka. Dan juga ada yang ngetren lah gitu, maksudnya yang bikin ngefly. Oh ya iya kan, iya. Membikin lupa akan dunia ini, bikin waduh hidup gua kok senang terus, bahkan kayak autopilot ya. Autopilot, bisa nggak tidur, bisa mau saingan sama Tuhan gitu, nggak tidur selama berapa hari. Ya kan, itu bilangnya mereka dari situ uangnya salah satunya. Dan mereka bahkan sampai ngeklaim begini, smartphone ya kan, smartphone yang kita pegang saat ini itu adalah salah satunya ciptaan mereka gitu. Karena begini masuknya, logikanya saat ini ya kan, mau di agama apapun gitu, orang kan pasti sibuknya ya kan handphone. Jadi kalau kita dengar khutbah dimanapun ya kan, pasti lebih enak scroll. Apalagi kalau di gereja gitu, kalau di gereja kan salah satunya ada Alkitab yang di Play Store kan. Nah itu kan biasa gini yang saya lihat, kadang bahkan diri saya sendiri gitu ya, kadang ngelihatnya kayak saya lagi baca Alkitab nih ya kan, dengerin khotbah, kita buka Alkitab, suruh pendetanya ayat ini nih. Nah setelah baca ayat, kadang ada notif masuk WA, kita malah melenceng. Jadi kita malah nggak dengerin khotbahnya, kita malah buka WA, balas WA. Kalau nggak, ada notif Instagram nih, ada berita apa yang baru nih. Misalkan berita ini nih, kemarin datang dari Jerman gitu kan, terus di take down, waduh seru nih ya kan, berita-beritanya seperti itu. Jadi nggak fokus jadinya kan, nggak fokus lagi ke ibadahnya kan, masukkan logikanya ke situ. Mereka ngeklaimnya seperti itu, salah satunya. Tapi dari HP Android? Semua, pokoknya intinya mereka nggak bilang HP-nya Android, HP-nya pokoknya bentuknya smartphone atau apapun gitu. Nggak bilang, HP Android punya gua, ya kan? Nggak Apple juga nggak aman kayaknya. Nggak sama namanya Apple nggak aman? Kayak nggak tahu. Kayaknya iya. Huawei ya, Asia. Asia Hidayah. Dari itu juga uangnya ya. Uangnya bisa dari situ juga. Jadi ya banyak kayak gitu. Jadi pas setelah itu juga ada tentang hal-hal lain yang bisa kita lihat lah pada saat ini gitu. Udah kelihatan karena mereka udah mulai show gitu. Dan mungkin buat anak-anak muda juga ya, jangan suka nyari-nyari lah maksudnya. Ibaratnya gimana sih, rasa penasarannya kurang-kurangin. Ya memang kalau rasa penasaran tuh pasti setiap orang ada. Cuman bagaimana kita memanage itu, jangan sampai kalau sudah tahu itu yang negatif, ya sudah kita tinggalkan. Jadi teman saya pernah bilang katanya, kita sini sebagai manusia itu tuh cukup tahu apa yang perlu kita ketahui dan tidak perlu tahu apa yang tidak perlu kita ketahui. Ya itu bijak juga sih, benar juga sih gitu. Terus juga tadi gue mau nanya apa ya? Oh iya, apa namanya? Kalau misalkan ngajakin orang katanya dapat duit ya? Iya. Itu salah satunya itu. Saya dikasih tahu, makanya setelah ada di perjanjian itu, misalkan nanti saya udah masuk, ya kan udah
naruh semua perjanjian itu termasuk tadi minum itu. Nah, nanti ada di situ misalkan saya bawa jiwa baru gitu. Di bawah jiwa baru nanti saya akan dapat uang. Berapa tuh? Kisarannya 3 jutaan. Lumayan dong. 2018 3 juta mah. Lumayan. Satu kepala. Iya, kalau bawa satu keluarga 4 Kalau orang badan itu jadi 12 ya, 12 juta ya dia. Jadi mereka itu lebih ngincernya anak-anak muda, generasi baru. Karena memang mereka masih bilang, labil ya. Mereka bilang generasi baru, karena mungkin kalau yang tua udah nggak ini kali ya. Lebih ngincernya kayak generasi saya waktu itu, jadi saya umur segitu. Pengennya mereka seperti itu, nggak mau kayak mungkin karena yang muda kan labil gitu kan, gampang nih emosionalnya, terus gampang juga dipancingnya, karena kayak gitu. Ya, karena memang jika kita mau merusak suatu bangsa, maka yang harus didoktrin itu adalah anak mudanya. Iya. Orang-orang tuanya ya paling berapa tahun lagi pantek 2. Iya makanya. Tapi kalau anak-anak mudanya mereka itu adalah bibit-bibit baru yang mungkin akan menjadi kepemimpinan pemerintah, mungkin akan menjadi pengusaha baru, dan itu yang mereka akan jadi berpengaruh di negara gitu. Itu bahayanya begitu. Terus di dalam situ yang gue penasaran itu orang-orangnya itu bisa sampai kalau kita mau taklid tuh kayak misalnya percaya banget tuh, mengimani banget itu gereja setan itu. Apakah itu ada praktek sihirnya sih di dalam itu? Lu pernah ngeliat nggak sih kayak ada praktek sihirnya apa gimana gitu? Kalau praktek sihir langsung sih saya belum terlalu ke situ, karena mungkin saya baru dikenalin secara awam nih. Awalnya dulu mungkin kalau misalkan saya langsung dikasih sihir takut kabur ya kan, atau gimana. Pokoknya saya dikasih yang enak-enak dulu, kasih lihat ya. Kalau ke arah situ sih kemungkinan ada karena ya di situ juga kan sering juga ada kayak bakar-bakar dupa-dupa juga kayak gitu, wangi-wangian yang mungkin kita tahu lah ini wangi apa kayak gitu. Saat ininya juga ada, mungkin arah ke situnya pasti ada sih, menurut saya pasti ada. Tapi kalau misalnya ritual keagamaan memang rata-rata sih ada, memang pakai dupa ya, pakai dupa seperti Buddhis juga pakai dupa, Katolik juga kita pakai ada menyan, Islam juga ada buhur gitu. Itu memang kalau kita ngomong wewangian sih memang sebenarnya gitu. Kita nggak bisa ngeklaim itu. Terus tadi ngebahas juga soal simbol. Nah, kira-kira boleh nggak sih kita tahu kira-kira beberapa deh simbol-simbol mengarah ke sana supaya teman-teman nih mengantisipasi atau menghindari simbol-simbol kayak gitu. Beberapa aja, mungkin 5, 6, 10 gitu simbol-simbol. Satu aja lah. Mereka mungkin udah tahu juga karena simbol-simbolnya itu kayak pentagram, ya kan? Kayak itu udah pasti udah tahu gambar kambing, ya kan? Kambing, kepala kambing, ya kan? Terus segitiga mata. Oh ya, Illuminati ya. Iya, salah satunya itu. Emang kan corporationnya sama. Oh, satu kooperasi kayaknya. Satu perusahaan ya. Dipikir aja. Angka juga ya. Angka juga. 666 gitu ya, atau 999? 666 apa 999 sih mereka tuh? 666 ya. Nggak tahu. 666 ya. Apakah memang kalau orang menggunakan pentagram pasti menganut itu, atau tapi kan ada juga beberapa orang yang mungkin ya karena emang suka aja dengan lambang itu gitu. Mungkin karena nggak tahu. Itu aja sih. Mungkin karena nggak tahu. Kalau dia tahu juga mungkin ya kita nggak bisa ngeklaim juga. Tapi emang dasarnya ada nggak sih seperti itu? Logikanya aja gitu kan. Situ pasti di mana-mana pasti ada. Bisa kelihatan, udah kelihatan. Nggak usah dipungkiri. Gua nggak tahu ini. Lu lihat aja di mana-mana ya kan bentukannya seperti apa. Bahkan sampai ada terang-terangan sendiri gereja setan yang udah dipublish. Cuman di luar. Di luar iya. Gue pernah tahu tuh. Di Amerika Latin kalau nggak salah. Iya, saya kurang itu juga. Saya pernah lihat. Nggak beda jauh sih dari itu. Mirip-mirip gitu juga ya. Suasana merah-merah begitu ya. Nggak tergantung merah juga. Oh, tidak tergantung warna mereka ya. Nggak tergantung juga kayak gitu. Kalau saya sih lebih ke sana karena lebih dari lightingnya juga. Emang gereja banget, dibikinnya gereja. Nggak ada yang aneh gitu. Nggak ada yang aneh dari gereja itu. Nggak kayak di gereja yang pernah dipublish di YouTube itu kan. Dia kan ada langsung terang-terangan ya kan. Mungkin kalau kita seperti itu, terang-terangan seperti itu, ya orang akan mundur langsung. Orang langsung mundur dan tahu. Dan mungkin hukum juga bisa menindak gitu karena nggak mungkin juga. Mereka itu pintar. Nah terus kalau misalkan ada orang nih kayak gue dulu pernah dengar juga, gue riset gitu ya, orang-orang seperti itu tuh katanya kalau misalkan ngajakin orang
untuk gabung itu katanya ada cincin yang jarum itu ya. Apakah benar nggak sih itu? Chip. Iya. Ada. Lu juga kena gitu, salaman, setek abis itu gitu. Enggak kayak itu, enggak. Orang itu mah kalau udah kita masuk juga udah ditanam, masih ada di bagian biasanya. Waduh, saya jadi bocorin nih. Ada mungkin di balik tato, nggak kelihatan. Atau di rambut kepala. Ditanam. Itu jarum itu. Chip. Kayak kalau di itu canggihnya sih, kayak gimana sih? Bisa mengakses itu, bisa buat akses. Chip bener-bener mesin. Chip. Jadi lu kedetek dong, kemana aja lu kedetek gitu maksudnya. Tahu, iya. Ada di mana buat masuk ke akses itu. Mungkin itu untuk udah dipakai sama pendeta-pendetanya ya. Kayak gitu. Karena kan mereka kan ada akses juga khusus yang buat tadi pertemuan itu seluruh dunia itu. Jadi harus pakai itu. Nggak tahu deh buat penganut-penganutnya pakai atau enggak. Oke. Nah terus satu lagi nih, ngomong-ngomong soal ini kan berarti soal aliran sesat ya, agama gereja setan ya. Apa pandangan mereka tentang surga dan neraka? Nggak ada pengajaran seperti itu. Di mereka malahan dunia ini udah diciptain gitu kan, dan Lucifer itu membebaskan untuk setiap kita. Jadi nggak ada larang-larangan di dia tuh. Dan di situ juga nggak ada penerangan bahwa neraka pasti udah mati, ya udah mati, dan udah ada tempat tersendiri, ya udah sama Lucifer tempatnya di sana. Dan itu dia sebutnya bukan Lucifer waktu itu, ada sebutan khusus gitu. Kalau Lucifer kan kita tahu dia jahat banget kan. Ada sebutan khususnya dari mereka. Dan dia juga, Lucifer itu ada malaikat-malaikat pendampingnya juga. Iya, ada malaikat-malaikat pendampingnya juga. Dan mereka bilang terbukti gitu bahwa Lucifer ini kan logikanya kan dari surga yang turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia gitu. Pikir gitu kan, udah di surga dia pasti balik lagi ke surga bawa manusia. Kira gitu. Mereka mendoktrinnya seperti itu ya. Nggak ada namanya lu begini, lu sesama pasangan sama jenis akan masuk neraka, nggak ada kayak gitu. Jadi kalau ada kayak gitu kayaknya langsung jadi gereja baik. Oh iya. Ke gereja setan lagi. Yang sesama jenis itu ada juga dari kalangan YouTuber ya. Sepertinya mah ada untuk saat ini. Karena nggak tahu, mungkin mereka lagi diorbitin atau kapan. Soalnya nggak tahu. Berarti aksesnya juga kuat juga ya, sampai ke entertain, sampai ke mungkin ke TV-TV ya. Bisa jadi. Tapi kita ya itu yang tadi saya bilang, terbatas sama mereka kan yang pintar manipulatif. Mungkin nggak bisa ngejudge bahwa lu. Iya memang, tapi karena kan nggak ada bukti lu nya kan. Kalau lu cuman ngomong doang begini itu nggak kuat ke hukum juga nggak akan kuat. Makanya saya banyak yang nanya mana buktinya, apa saya harus balik lagi ya mau kali. Emang sampai sekarang masih ada mereka perkumpulannya? Ya ada, cuman nggak tahu di mana. Pasti ada lah orang selagi mereka aktif kok. Dan mereka tuh nggak se-ekstrim misalkan kita udah keluar kita harus dikejar-kejar gitu, enggak. Enggak ya? Enggak se-ekstrim, kecuali kita emang udah masuk ke dalamnya. Dan itu juga nggak bakal terjadi. Nggak bakal terjadi. Ada orang misalkan belum pernah ada gitu, ada orang yang udah jadi pengerja mereka atau gimana, terus mereka keluar lagi jadi orang begitu, enggak, jarang terjadi. Nah kalau kayak kasus tuh begini kan, lu kan sempat bergabung sama mereka, lu dikenal sama mereka, terus lu keluar dan lu menceritakan ini aman nggak sih buat lu? Saya sih gini aja sih, pikir saya punya Tuhan lah. Saya berlindung apapun yang terjadi dalam diri saya cuma ngandelin Tuhan saya aja. Dan saya udah bilang gitu kan, Tuhan saya aja udah rela berkorban buat saya, maksudnya ya saya nggak mau berkorban buat dia gitu. Ini hal kecil gitu, hal kecil yang harus saya lakuin gitu, karena saya nggak mau ada orang-orang yang terjebak udah gitu nggak bisa keluar lagi. Mendingan kita menderita di dunia, dia bilang gitu kan, daripada kita menderita selamanya kan, di mana-mana kita nggak bisa diterima atau segala macam ya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Dan mungkin juga kan kalau dulu karena saya kurang kuat iman juga, terus karena dikasih cobaan satu langsung saya lemah, saya lebay begitu. Saya pikir langsung saya nyari yang instan gitu, padahal yang namanya mie instan juga kan perlu proses ya kan. Nggak mungkin langsung dia masak, nggak mungkin langsung kita beli dari warung terus kita makan semua plastiknya, wah dia enak nih mie instan. Kan nggak kayak gitu. Jadi ya filosofinya seperti itu. Iya. Ini memang semuanya butuh proses ya, dan namanya dunia ini kan tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Makanya kita katakan meninggalkan dunia ini kan gitu kan.
dan sifatnya sementara, dan balik lagi buat teman-teman juga, di dunia nggak ada yang instan ya. Mas Rizky, apalagi kayak tadi juga mie instan pun kita juga harus ada usaha. Betul. Minyak direbus dulu, bumbunya dibuka, itu kan penyiksaan tuh sebenarnya tuh. Bener. Kita rebus dia terus penyiksaan, akhirnya jadilah enak. Gitu juga hidup kita, sama seperti mie tadi, seperti berlian juga kan, disiksa dulu, dikasih ujian sampai akhirnya kita jadi seperti berlian gitu. Oke, tadi sebenarnya dari kesimpulan cerita Mas Rizky tadi, sebenarnya ada satu yang saya tuh titik poin saya itu adalah sebenarnya Mas Rizky ini bisa kembali lagi nih semata-mata sebenarnya adalah doa ibu. Sebenarnya menurut gua ya, menurut gua adalah istiqomahnya doa ibu gitu. Karena doa yang paling mujarab itu kalau di gua gitu ya. Doa yang paling amat sangat mujarab itu bukan doa seorang wali, bukan doa seorang ustadz, bukan doa seorang kiai, tapi doa seorang ibu yang mendoakan anaknya. Itu paling mujarab gitu. Makanya mungkin Rizky bisa balik lagi dari situ ya. Bersyukurlah punya ibu yang berjuang mati-matian demi Rizky untuk balik ke jalan yang fitrahnya, jalan yang sesungguhnya. Oke, mungkin sampai sini dulu, udah lama, udah 1 jam lebih ya. Ya guys, pokoknya tonton nih, ini seru banget ceritanya ya. Jangan sampai di skip, dan komentar di bawah mungkin ketik apa P boleh J A, terserah deh pokoknya, atau komentar apa aja yang bagus-bagus, yang sopan ya. Oke, sampai di sini dulu, dan jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Saya Sukma Wijaya dan Rizky undur diri. Bye bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal, dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, saya minta dong Ki. Beli dong, nih belinya di sini nih. Nih ya, nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya, Iya.